Hai guys, kami dari kelompok 10 membuat video bertemakan instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, apa sih itu instrumen evaluasi bentuk tes? Instrumen evaluasi bentuk tes ialah suatu teknik evaluasi dengan menggunakan alat tes. Nah, ada beberapa jenis instrumen evaluasi bentuk tes ini. Di antaranya ialah tes uraian, tes objektif, dan tes tindakan. Yang pertama ialah tes uraian. Tes uraian merupakan tes yang membutuhkan jawaban berupa uraian. Ada cara-cara tertentu yang digunakan untuk menyusun tes uraian. Di antaranya ialah menentukan materi pelajaran, membuat pertanyaan yang spesifik, jelas dan tidak ambigu, serta menentukan aturan waktu untuk setiap soalnya. Tes uraian terbagi atas dua, di antaranya tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Tes uraian bebas merupakan tes yang tidak memiliki syarat tertentu dalam soalnya. Contohnya adalah, coba sebutkan jenis-jenis ruang-ruang yang ada di sekitarmu. Dan uraian terbatas memiliki syarat tertentu dalam soalnya, seperti diketahui ukuran, diameter, dan lain-lain. Contohnya ialah sebagai berikut. Uraian memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu mudah dan cepat dalam penyusunan soal, namun kurang luas cakupannya. Dan masih banyak lagi seperti yang kami cantumkan. Berikutnya adalah tes objektif. Ada banyak sekali jenis-jenis tes objektif. Di antaranya ialah yakni tes melengkapi, pilihan berganda, menjodohkan, isian, dan benar salah. Sama tes melengkapi or completion test. Contoh dari tes melengkapi ialah isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Faktor prima dari bilangan 15 adalah dalam pelaksanaannya, tes melengkapi memiliki kelebihan tertentu. Di antaranya ialah mudah penyusunannya, lebih hemat kertas, bahan yang disajikan lebih beragam, dan dapat digunakan untuk mengukur berbagai kompetensi siswa. Kekurangan tes melengkapi. Kekurangan dari tes ini ialah umumnya hanya mengungkapkan daya ingat penjawab soal dan pembuat soal kurang berhati-hati karena mudahnya cara membuatnya. Yang kedua, tes pilihan berganda or multiple choice. Ada beberapa jenis jawaban dalam pilihan berganda, di antaranya jenis jawaban benar. Artinya, yang dibutuhkan ialah jawaban yang paling benar dari seluruh pilihan yang ada. Selanjutnya, jenis jawaban yang sesuai. Artinya, kita dituntut untuk mencari jawaban yang paling sesuai dari seluruh option yang diberikan dalam soal. Kebalikan dari yang sebelumnya, kali ini kita dituntut untuk mencari jawaban yang tidak sesuai dari option yang ada. Berikutnya, mencari jawaban yang salah dari option yang tersedia di soal. Yang ketiga, tes menjodohkan or matching test. Contohnya ialah, jodohkanlah pernyataan yang ada pada bagian A dengan bagian B, kemudian isilah jawaban pada titik yang tersedia, seperti soal berikut ini. Kelebihan penggunaan tes menjodohkan. Tes ini mudah dalam penyusunan soalnya dan juga mudah untuk dinilai. Namun, tes menjodohkan memiliki kelemahan tertentu, yakni kurang baik untuk mengevaluasi pengertian dan kemampuan membuat tafsiran, serta cenderung hanya mengungkapkan daya ingat penjawab soal. Yang keempat, tes isian or fill-in test. Berikut ini merupakan contoh soal dari tes isian or fill-in test. Berikut ini kelebihan dan kelemahan tes isian. Terakhir, tes benar salah atau true or false test. Contohnya ialah sebagai berikut. Ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari tes benar salah. Yang ketiga merupakan tes tindakan, di mana tes ini lebih mengutamakan keterampilan yang dilakukan oleh siswa. Berikut ini merupakan contoh dari tes tindakan, di mana siswa diminta untuk menunjukkan bagaimana penjabaran hasil aljabar berikut. Tes tindakan juga memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, di antaranya ialah sebagai berikut.